Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Risanika Dula dengan NIM 4314244042. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan resensi novel yang berjudul Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017, tebal buku 379 halaman. Novel Laut Bercerita mengisahkan perjuangan aktivis pro-demokrasi pada masa Orde Baru di Indonesia melalui tokoh utama Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa yang bergabung dengan kelompok aktivis yang menentang rezim otoriter. Cerita terbagi dalam dua sudut pandang. Pertama, dari Laut yang menggambarkan perjuangan dan penderitaannya sebagai tahanan politik, dan kedua dari Asrama Jati, kakaknya, yang menceritakan upaya keluarga mencari keadilan atas kehilangan paksa Laut. Melalui narasi yang emosional dan penuh makna, novel ini menampilkan perjuangan, pengkhianatan, kekejaman, serta kehilangan yang dialami oleh individu dan keluarga yang terlibat dalam perlawanan politik. Jadi pada novel ini memiliki bagian pengantar dan pendahuluan. Jadi pengantar novel ini memberikan latar historis tentang periode kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi pada akhir 1990-an. Leila S. Chudori menjelaskan bahwa novel ini terinspirasi oleh kisah nyata korban pelanggaran HAM, menjadikan karya ini relevan secara emosional dan historis. Pendahuluan novel ini mengenalkan pembaca pada Laut, karakter yang penuh semangat dan keberanian. Ia digambarkan sebagai seorang mahasiswa yang peka terhadap keadilan, berjuang demi demokrasi, dan mempertaruhkan segalanya untuk keyakinannya. Kemudian pada novel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, narasi yang kuat dan emosional. Leila berhasil membawa pembaca merasakan penderitaan, kehilangan, perjuangan, dan tokoh-tokohnya. Kemudian relevansi historis. Novel ini menghadirkan cerita yang menggugah kesadaran akan pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, penggunaan dua sudut pandang. Alur cerita menjadi kaya dengan sudut pandang Laut dan Asmara yang menunjukkan perspektif korban dan keluarga korban. 4. Bahasa dan yang indah. Leila menggunakan bahasa puitis namun tetap komunikatif. Kemudian kekurangan pada novel ini yaitu yang pertama, tempo lambat di awal cerita. Bagian awal cenderung berisi deskripsi yang panjang sehingga dapat terasa lambat. Kemudian yang kedua, konteks politik yang kompleks. Pembaca yang tidak akrab dengan masa Orde Baru mungkin memerlukan pemahaman tambahan. Kemudian mencermati kebenaran materi dalam novel ini sebagian besar didasarkan pada fakta sejarah. Leila S. Chudori melakukan riset mendalam dengan mewawancarai keluarga korban dan membaca dokumen sejarah. Novel ini menggambarkan peristiwa-peristiwa seperti penculikan aktivitas dengan akurat dan menyentuh, menjadikan sebagai karya yang tidak hanya fiksi tetapi juga dokumentasi penting atas periode kelam sejarah Indonesia. Kemudian ada pun hal-hal yang perlu dicermati dalam novel ini, yaitu yang pertama, pengembangan karakter. Biru Laut adalah sosok protagonis yang kompleks, penuh idealisme tapi juga rentan. Karakter lain seperti teman-teman, aktivitas, dan keluarga Laut menambah kedalaman cerita. Kemudian yang kedua, tema sentral. Novel ini menyoroti tema keadilan, hak asasi manusia, kekuatan keluarga, dan pentingnya mengenang sejarah. Kemudian yang ketiga, pesan moral. Novel ini mengingatkan pentingnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta melawan penindasan meskipun konsekuensinya berat. Jadi kesimpulan dari novel tersebut, Laut Bercerita adalah karya sastra yang menyentuh dan menggugah. Leila S. Chudori berhasil menghidupkan sejarah kelam Indonesia melalui narasi yang kuat dan penuh makna. Novel ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga wawasan dan kesadaran tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Sekian, itulah penjelasan dari novel saya. Saya memohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.